Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsi wa midada kalimatihi wa tahmihi wa jami'a ma syaa wa khalaqa dzara alimul ghaibi wasyahada rahmanir rahim. Al-Malikul Qudusul Azizul Hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi radaka madlubi a'dini mahabbataka ma'rifataka. Wa qala Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Ila hadrati syekhina mursyidina Sayyid Ahmad sahibul wafa tajul arifin radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan pengarsa Abah, guru mursyid kita yang kamil mukamil Syekhina wa mursyidina Sayyid Ahmad sahibul wafa tajul arifin radhiyallahu anhu. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, pemangku manaqib, sesepuh majlis zikir Nurul Ikhwan, bangsa saputra sekeluarga besarnya, rekan-rekan mubalighin, dai thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, sesepuh khotaman dan manakiban, pengurus LDTKN, Ibu Bela GMPS, Wabil khusus Kersana Ustadz Sahrul Tanjung, Ketua LDTKN Bogor Selatan, Ikhwan dan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu tariqatuna al-ijtima' wal-ittiba'. Rangka dasar tariqat kita ini adalah al-ijtima', al-istima' wal-ittiba'. Yang pertama adalah al-ijtima', yaitu berkumpul, ngariung, ibadah bareng, ibadah sama-sama, zikir sama-sama, khotaman bareng, berjamaah. Bahkan bukan sekedar zahir saja, tetapi juga mensatukan antara zahir dan batin. Zikrul qalbi wa qawli haulika qailan la ilaha illallah. Dan semoga kumpulnya kita ini bukan saja di dunia tapi juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka pengarsa Abah di dalam iftitah kitab Miftahus Sudur memanggil dengan kalimat ayyuhal ikhwan. Ikhwan itu jamak, banyak ikhwan. Kalau satu akhun, kalau banyak ikhwan. Dan dalam maklumat terakhirnya pengarsa Abah
itu memberikan wasiat wa'tasimu bihablillah. Itu pun sifatnya berjamaah. Seluruh ikhwan, seluruh kita. Setelah ditalkin zikir, dimanapun ditalkinnya, maka ikhwan itu harus ngariung, harus kumpul, tidak boleh terpisah, tidak boleh ngamalkan sendiri, tetapi kumpul dulu. Dengan ijtima itu amaliyah kita diseragamkan. Kita yang mungkin masih baru talqin zikir bisa mengikuti dari ikhwan sudah lama zikirnya, pola zikirnya, susunan tertib sebagainya. Biasanya orang yang ditalqin kemudian dia infirok, terpisah, lama kelamaan dia akan mengembangkan amaliyahnya sendiri. Ada inovasi dalam amaliyahnya. Akhirnya itu ada istilah modifikasi amaliyah. Itu Pak. Kenapa demikian? Karena setelah talqin zikir dia menyendiri, muncul ilham-ilham gitu ya Pak. Ilham-ilham sehingga muncul inovasi-inovasi tanpa sadar memodifikasi amaliyah. Dengan kita ijtima, insya Allah saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ada yang mungkin ada yang luput, ada yang salah dan sebagainya, itu bisa saling mengingatkan. Itu ijtima. Apa yang kedua? Yang kedua itu al-istima. Apa tuh istima? Menajamkan pendengaran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu mulut, dua telinga, mungkin ada maksudnya. Artinya banyak mendengar, sedikit berbicara. Disinilah kita diajar oleh guru ketika manakib. Dari mulai kita menunggu azan maghrib, sholat maghrib, zikir, sampai khatamannya, sholat sunnahnya, sampai isya, zikir lagi, kemudian dafil bala khataman lagi. Kita perbanyak untuk zikrullah. Ketika masuk kepada manakib, kita pasang telinga kita dari awal, betul ya? Dari awal kita pasang telinga kita. Dari mulai protokol menyampaikan ajakan berdoa, kemudian qori membacakan Al-Quran, tanbih diperdengarkan, tawasul kita dibimbing, mangkobah dan doanya kita juga diperdengarkan. Itu istima, melatih ketajaman pendengaran kita sampai kepada hikmat ilmiah nanti. Ditutup dengan Bani Hashim. Apa yang ketiga? Ittiba. Ittiba itu tidak lain kita ikut kepada guru mursyid kita. Amaliyahnya, tanbihnya, perilakunya, dan sebagainya itu ittiba. Maka kerangka dasar daripada thariqah kita, kata Tuan Syekh, tiga, yaitu al-ijtima, al-istima, dan al-ittiba. Ikhwan ahwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, insya Allah harus binimah per Februari 2025 ini saya mendapatkan mandat yang ketiga kali sebagai kepala sekolah di tempat saya mengajar. Alhamdulillah, berarti ini tahun ke-11. Tahun ke-11 sampai ke tahun 15 kalau panjang umur. Kalau di Subrayon itu berarti paling senior. Karena paling lama itu kepala sekolah 5 tahun Pak berganti, dimutasi. 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Ini sudah periode ketiga, tahun ke-11. Apa kira-kira yang menjadikan penilaian Bapak Ibu rahimakumullah
Sejak awal saya menjadi kepala sekolah itu mencoba menerapkan tanbih di sekolah. Tanbih. Sampai sekarang itu sekolah saya zero konflik. Tidak ada konflik satupun. Guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dengan tata usaha, dengan siswa, tidak ada konflik, zero konflik. Bahkan ada sudah 5 guru yang dia punya sekolah induk di luar ingin gabung ke sekolah kita. Kan guru itu punya sekolah induk Pak sekarang, ada satu mingkalnya. Terdaftar di sana, tidak bisa pindah-pindah. Tapi karena sekolah saya itu memang sangat-sangat berkeluargaan, tidak ada konflik, itu sudah ada 5 guru yang ingin bergabung mundur dari sekolah asalnya. Kenapa demikian? Karena di sekolah saya itu tidak pernah ada konflik. Apa rahasianya? Tanbih. Jadi tanbih itu sering kita dengar di manaqib ya Pak ya. Tetapi yang sulit adalah prakteknya, betul? Tuh. Setiap manaqib pasti kita diperdengarkan tanbih. Apa yang sulit? Aplikasinya. Entah itu di keluarga, di masyarakat, di dunia kerja, ataupun di antar kerabat kita. Dibaca mudah, didengar itu juga mudah, yang susah itu di aplikasi, di prakteknya. Maka terus itu kita ittiba di sini, ittiba. Ikhwan ahwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suralaya rahimahullah. Kita selaku ikhwan dan akhwat insyaallah akan melaksanakan salat sunat istisqa. Insyaallah pada malam Jumat ya, 13 Februari 2025. Nah, sedikit kita bahas masalah sholat sunat, karena ini terkadang ikhwan ada satu kerancuan dalam sholat sunat. Begini, sholat sunat itu terbagi 3 macam. Ada yang disebut dengan sholat sunat mutlak, ada zul awqat, ada zus sabab. Sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunat yang bisa dilaksanakan kapan saja. Misalnya sholat hajat itu kapan saja Pak? Kapan saja hajat itu? Bukan sekitar malam hari. Sholat sunat taubat, awabin itu kapan saja? Betul ya? Kapan saja? Istikharah kapan saja istikharah? Bisa malam, kalau kita malah pagi, betul ya? Itu mutlak. Ada juga sholat sunnah zus sabab, yaitu sholat sunat yang memiliki sabab. Nah ini yang kita terkadang yang belum tahu ilmunya merasa ragu kalau kita sholat sunatnya di tempat-tempat di waktu yang diharamkan sholat sunat. Misalnya kita sholat subuh di masjid, zikir, setelah zikir kita ingin khataman, menunggu isyraq misalnya. Tapi sebelum khataman setelah zikir kita batal, kan wudhu lagi. Setelah wudhu kita masuk masjid. Ini kalau sholat sunat tahiyatul masjid boleh nggak? Kan gitu. Bukankah sholat sunat ba'da subuh itu tidak boleh? Tapi kita ini ketika masuk masjid lagi ingin sholat tahiyatul masjid, boleh tidak? Boleh, karena juz sabab, ada sababnya. Kan ada 5 tempat yang tidak boleh sholat pada asar, pada subuh diantaranya.
setelah ketika itu lurus matahari di atas kepala kita. Menjelang gurub juga tidak boleh. Nah, ketika kita sholat Jumat misalnya pas peng saat itu adalah matahari di atas kepala kita, kita masuk masjid, maka boleh sholat sunat tahiyatul masjid. Karena juz sabab ada sababnya. Nah, itu sababnya. Nah, itu sholat sunat juz sabab. Nah, yang terakhir sholat sunat zul auqat yang memang waktunya itu ditentukan, misalnya sholat isyraq, duha, tahajud, sholat rajab, termasuk sholat nisfus sa'ban. Itu zul auqat yang waktunya sudah ditentukan, malam nisfus sa'ban, malam ke-15, bukan malam 15 malamnya, malam ke-15. Jadi tanggal 13 itu adalah hari ke-14, betul ya? Nah, malamnya 15, jangan salah. Besok baru sholat kita, ya ketinggalan. Malam 15 itu adalah siangnya 14, malamnya 15. Itulah nisfu Sya'ban yang kita laksanakan. Nah, dalam kitab Al-Kunyah itu disebutkan Hasan rahimahullah ta'ala kala, berkata Hasan putra Ali, haddatsani salasuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak sedikit ini yang menyampaikan. Ada 30 sahabat Rasul yang menyampaikan. Itu. Kalau hadis ini namanya hadis mursal. Jadi hadis itu hanya sampai kepada para sahabat. Itu. 30 bukan sedikit. Kalau hadisnya langsung qaul Rasul itu sudah mutawatir itu. Jadi hadis yang paling tinggi itu adalah mutawatir tingkatannya. Yang hadis itu didengar oleh semua atau banyak orang. 10, 20 atau 30 bahkan lebih. Ini 30 yang menyampaikan itu kepada Hasan dari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya kepada Hasan radhiyallahu anhu? Man sholat hadis sholata fi hadil lailat, barang siapa yang sholat, melaksanakan sholat pada malam hari ini, yaitu nisfu min Sya'ban, nazarallahu ilahi sab'ina nazratan, maka Allah akan memandangnya sebanyak 70 kali pandangan. Berapa kali? 70 kali pandangan. Walikul nazratin qudiyar lahu sab'ina hajatan. Setiap kali pandangan itu Allah akan mengabulkan 70 hajatnya. 70 dikali 70, 490 hajat. Hajat kita 4.500. Banyak ya Pak hajat kita? Banyak hajat kita. Kita adalah makhluk yang banyak hajatnya, banyak keinginannya. Gitu. Ini kias sebenarnya bahwasanya Allah itu akan mengabulkan apapun yang kita minta. Kalau kita minta pada malam itu setelah kita sholat Sya'ban, makanya ada doa di situ. Setelah sholat ada doa nisfu Sya'ban. Bagaimana kalau ada kita nggak dikabulkan satu pun? Tidak ada dikabulkan satu pun. Wa annaha al-maghfirah. Minimal maghfirah. Apa itu maghfirah? Ampunan. Bapak Ibu rahimakumullah,
Sesungguhnya tidak ada satu nikmat yang paling agung di dunia ini kecuali satu, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa yang kita dapatkan dari Allah yang melebihi nikmatnya ampunan? Harta kita, kedudukan kita, status kita, sementara semuanya, tapi dosa kita setiap waktu kan itu. Al insanu mahul khotawan nisya, tempatnya salah dan dosa. Jadi bagaimana yang paling nikmat itu adalah diampunkannya dosa. Jadi bagaimana Imam Kokok nih, biarinlah hajat kita nggak Allah kabulkan juga, yang penting Allah ampuni dosa. Syukur-syukur dosa kita diampuni, hajat dikabul. Alhamdulillah. Nah, mungkin begini pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana kan kita mah ibadah itu nggak harus bertorikoh, Pak Ustadz. Toh sama saja. Isanya orang torikoh 4 rakaat, kita 4 rakaat, betul ya? Apa yang beda? Badiah juga sama 2 rakaat, kita 2 rakaat. Zikir ya masing-masing, kita punya cara zikir. Torikoh zikirnya begitu, kita punya juga cara zikir kita. Ini kan zikir. Kan begitu ya. Jadi ya ibadah mah Pak Ustadz tidak harus bertorikoh. Tidak sama saja ibadah kepada Allah. Nah, Ikhwan ahwat torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Saudara Rahimakumullah, begini. Sesungguhnya definisi ibadah secara umum itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Pokoknya segala sesuatu yang bikin Allah senang, Allah suka, Allah cinta, dan Allah ridho. Qaulan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan, zahiratan wa batinatan, baik itu zahir batin, itu namanya ibadah. Apa namanya? Ibadah. Pokoknya semua yang bikin Allah suka, Allah senang, Allah cinta, Allah ridho, itu namanya ibadah. Sholat, orang torikoh yang nggak torikoh ya sah. Allah senang, Allah ridho. Zakatnya, hajinya, sedekahnya, apapun Allah senang, Allah cinta, Allah ridho, iya sama. Kalau gitu, di mana bedanya? Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan begini, Pak. Ya, kalau sekedar ibadah saja, itu kita hanya mendirikan syariat saja. Ibadah zahir. Ibadah zahir. Tapi kalau ingin menyertakan batinnya dalam zahirnya itu, atau ibadahnya itu ingin zahir batin, maka harus meningkat kepada yang namanya ubudiyah. Apa namanya? Ubudiyah. Nah, saat ubudiyah itu cuma satu, harus punya pendamping alias mursyid. Itu beda. Kalau sudah begitu bakal ketemu ibadah zahir saja dibandingkan dengan zahir batin, mana yang lebih utama? Jelas zahir dan batin. Karena makna ibadah tadi itu adalah zahiratan wa batinatan. Zahir batin, bukan zahir saja. Tanpa torikoh kira-kira ke bawah nggak itu batin? Enggak, Pak. Mau dia kuliah di mana pun, di luar negeri pun, Pak, mau pesantren berapa tahun pun, nggak paham bagaimana cara menarik batin itu ibadah dengan zahir. Sulit, Pak. Nggak akan paham, nggak akan ngerti kalau tidak dibimbing
oleh ahlinya, oleh mursyid. Itu yang disebut dengan ubudiyah. Maka dikatakan begini, li'annal kamalal abdi illa bi kamalil ubudiyati. Sempurnanya hamba itu adalah dengan sempurnanya ubudiyah. Sekuat apapun ibadahnya, siang malam ibadah, tanpa mursyid mah ibadahnya itu tidak sempurna karena hanya dohir saja, hanya jasmaninya saja ibadah. Illa bi kamalil ubudiyah, kecuali dengan sempurnanya ubudiyah itu. Apa tuh ubudiyah itu? Ibadah yang didampingi oleh guru mursyid. Wala takmulu al-ubudiyati wala takmulu al-ubudiyatu illa bil ikhlas. Tidak akan sempurna itu namanya ubudiyah kecuali dengan ikhlas. Wah, susah nih kalau kita menerangkan ikhlas. Wala yahsulu al-ikhlasu illa bil muraqabati. Nggak akan sampai itu ikhlas kecuali dengan muraqabah. Susah lagi. Wala tahsulu al muraqabatu illa bi tariqatin ma'rufatin bima sayyid tariqah. Itu yang gampang. Nggak akan sampai ke muraqabah itu kecuali yang namanya itu bertariqah, yang diakui tariqahnya, yang musalsil, silsilahnya nyambung, musalsal, nyambung itu silsilahnya kemursidannya, dan diakui oleh mursyid yang lain, diakui. Baru itu yang namanya terbentuk ubudiyah. Kita melaksanakan sholat usabannya, sholat yang fardunya, rawatibnya, nawafilnya, itu semua adalah insya Allah sudah dalam posisi ubudiyah, terdampingi oleh guru mursyid. Itu Pak. Maka terakhir dikatakan di situ, wa aqrabut turuqi ilallahi, jalan yang paling dekat menuju Allah. Kalau kita kan biasanya kalau kemana-mana ingin jalan pintas, betul ya? Jalan pintasnya itu lancar lagi. Sudah jalannya pintas juga lancar, jalannya bagus, kan gitu kita mah. Ini sudah muter jauh, jelek lagi jalannya, nyasar lagi. Coba itu luar biasa, sudah jauh muter jelek nyasar lagi. Pengennya kita jalan yang lurus, pintas, cepat, nyampe, bagus jalannya, kan gitu. Maka dikatakan wa aqrabut turuqi ilallah. Ada jalan yang paling dekat menuju Allah adalah luzumu qanunil ubudiyah, yaitu pertahankan aturan-aturan ubudiyah, yaitu ibadah kita itu terdampingi oleh mursyid. Itu kalau memang kita ingin jalan pintas ibadah kita sampai kepada Allah. Sudah capek ibadahnya, jungkir balik ibadah kita, muter-muter nggak tahu arah, nyampe kagak, betul ya? Kita pengen ibadah kita itu yang ada bimbingannya dalam kitab yang sudah ada di Suralaya, kita ikuti khatamannya, tawasulannya, zikirnya, dan yang sebagainya. Itu semua adalah aqrabut turuq, jalan pintas menuju Allah. Maka kewajiban kita sebagai ikhwan adalah khidmat kepada guru mursyid. Kalau kita tunduk patuh kepada pencipta kita, namanya ubudiyah, ibadah, ubudiyah. Kalau kita tunduk patuh kepada orang yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita muliakan, namanya khidmat. Maka
Hikmat itu diartikan sebagai isqatu irodatika ma'a irodati. Engkau itu menghilangkan segala egomu mengikuti apa kemauannya. Gitu. Ego kita bagaimana? Habis sholat, nah kita nggak usah doa, nggak usah zikir. Habis salam langsung ngacir. Betul ya? Cuma kita dulu sebelum bertoriko. Habis doa, habis sholat, langsung ngacir. Terserah kita. Kapan saja, yang penting beres doa, beres salam, ngacir. Setelah bertoriko mah tidak. Kalau kau sibuk juga, minimal zikir 3 kali sampai kepada tawadhu. Kan begitu, itu aturannya. Nanti ketika sudah ada waktu luang, hilangkan ego, ikuti kemauan guru kita. Itu. Lagi malam begini, sudah malam begini, udahlah kalau gitu nggak usah baca tasbih lah, potong aja lah. Itu tasbih dipotong. Quran nggak usah dibaca lah, biar singkat waktunya nggak bisa. Ada aturan di situ dari mulai maghrib berjamaah, isya berjamaah terus sampai ke Bani Hasyim, itu ada aturannya, ada maklumatnya. Kita mah tundukkan patuh semuanya, bukan sekadar manakib saja, semuanya. Nah, maka itulah beda antara ibadah kita dibandingkan ketika kita belum bertorikoh, dan semoga semuanya saja berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dalam ibadahnya, dan kita diampuni murid oleh sahabat. Amin. Doakan semoga Sohibul Bait, bangsa sekeluarga diberikan segala kemudahan dalam usahanya, diberkahkan rezekinya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga dikuatkan, diistiqomahkan hatinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saja hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.